Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan yang berlimpah serta diberi kemampuan untuk melaksanakan dan memaksimalkan ibadah pada hari ini. Masya Allah ya nak, tak terasa kita sudah sampai pada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah, yaitu yang berarti sudah 17 hari kita berpuasa, diisi dengan ibadah-ibadahnya. Sampai hari ini tidak ada harapan yang terbaik kecuali permohonan kita kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan serta mengampuni dosa-dosa yang telah kita tangisi dan juga telah kita sesali. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ada dua peristiwa penting yang terjadi pada malam 17 Ramadan yang menjadikan malam tersebut malam yang mulia bagi kita umat Islam, yaitu yang pertama, turunnya wahyu pertama kali kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan di Gua Hiro Jabal Nur, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, peringatan nuzulul Quran ini bukan hanya peringatan seremonial, bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi peristiwa ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita semua tentang hubungan kita dengan Al-Quran, sebagaimana yang tertentu pada surat Toha ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, di sini Allah sudah mengatakan bahwa Allah tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Allah tidak turunkan Al-Quran untuk membebani kita. Tapi Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran itu adalah anugerah dari Allah, dan Al-Quran itu adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Sehingga dengan peristiwa nuzul Quran ini, kemudian ingin mengajak teman-teman, mengajak anak-anak semuanya untuk merubah mindset kita, untuk merubah perasaan kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kira-kira bisa nggak ya kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat
menjadi obat hati. Bukankah kita semua pernah nih rasain yang namanya punya penyakit hati? Penyakit hati itu seperti sakit hati sama seseorang, merasa nggak tenang, merasa iri, merasa dengki, terus merasa nggak nyaman. Nah, bagaimana tuh kita ngobatin hati kita yang begitu tuh? Yaitu dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat. Jika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat di dalam hati kita, berarti Al-Quran itu udah menjadi kebaikan bagi kita. Tapi ketika kita masih merasa beban, berat, aduh Budian berat baca Al-Quran, beban baca Al-Quran, aku nggak bisa tajwidnya, aku nggak bisa bacanya. Nah, teman-teman, tugas kita di bulan Ramadan ini, ayo kita paksain buat baca Al-Quran. Nggak apa-apa, walaupun masih terbata-bata, walaupun tajwidnya belum benar, tapi kita ada usaha untuk membaca Al-Quran, dan di situ usaha kalian dinilai pahala oleh Allah. Dulu ada sahabat Nabi yang kalau dia sakit, dia membaca Al-Quran. Dan ketika dia membaca Al-Quran, maka dia merasa lebih nyaman dan merasa sembuh. Dan bahkan ada anak kecil di Palestina dan di Suriah yang terluka karena perang, dan lukanya dijahit sama dokter tanpa ada obat bius. Maka dia menahan rasa sakit itu dengan membaca Al-Quran. Masya Allah ya teman-teman, kenapa ada orang yang sebegitu indahnya dengan Al-Quran, yang sebegitu nikmatnya dengan Al-Quran? Karena teman-teman, mereka mengerti Al-Quran, mereka merasa butuh dengan Al-Quran, dan mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai obat buat dirinya. Nah, yuk teman-teman, kita sama-sama mempelajari Al-Quran dengan lebih baik lagi, baik dalam segi membacanya, tajwidnya, dan memahami arti juga maknanya. Semoga semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin kita merasa butuh dengan Al-Quran, semakin kita merasa cinta dengan Al-Quran, semakin kita merasa Al-Quran itu adalah obat buat kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemudian yang kedua, pada malam 17 Ramadan ini terjadi peristiwa perang Badar, yaitu yang disebut Lailatul Badar, di mana Nabi Muhammad SAW berdoa meminta kepada Allah bala bantuan dari para malaikat-malaikat Allah untuk kemenangan 313 pasukan Islam untuk menghadapi 1000 kafir Quraisy pada masa tersebut. Dan dengan sebab berkah doanya Nabi Muhammad SAW, Allah mengirimkan 5.000 pasukan dari para malaikat-malaikat Allah untuk membantu umat Islam pada malam perang tersebut, sehingga terjadilah kemenangan bagi umat Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itu adalah dua peristiwa penting yang terjadi pada malam 17 Ramadan. Yang pertama yaitu tadi adalah malam Nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah Lailatul Badar atau malam perang Badar. Nah teman-teman, dua peristiwa penting ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, dan untuk meminta kemenangan kita kepada Allah dari musuh besar kita,
yaitu siapa? Yaitu adalah hawa nafsu dan syaitan. Nah, karena ini juga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, mari kita bersama-sama membaca sholawat Badar untuk memperingati malam Lailatul Qadar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian kultum dari Budian, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi Budian juga anak-anakku yang soleh dan soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.